Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Agipari dari kelas IPA 1. Saya Muhammad Gibran Islami dari 10 IPA 1. Di sini kita akan menjelaskan tentang mikroorganisme Penghasil obat-obatan. hasil obat-obatan. Sopai. Mengapa sih kita harus menggunakan organisme obat-obatan? Karena mereka banyak sekali keunggulan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Nah, ini alasannya. 1. Mikroorganisme bisa menghasilkan senyawa dan alami. Mereka memproduksi antibiotik, hormon, enzim, dan senyawa aktif lain yang sangat berguna untuk pengobatan. Contoh, penicillium menjadi penicillin, Streptomyces menjadi menghasilkan streptomycin. Yang kedua, mudah dan cepat dikembangbiakan. Mikroorganisme tumbuh sangat cepat dan bisa diperbanyak dalam waktu singkat. Ketiga, proses produksi lebih murah dan efisien. Memakai mikroorganisme lewat fermentasi lebih hemat biaya dan energi. Kelebihannya, Fungsi mikroorganisme sangat penting karena berfungsi sebagai pabrik hidup yang membantu manusia dalam menciptakan, memproduksi, dan mengembangkan berbagai jenis obat secara efisien, murah, dan ramah lingkungan. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari mikroorganisme penghasil obat-obatan ini, jadi untuk kelebihannya mereka dapat menghasilkan obat-obatan yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia itu sendiri secara cepat. Tetapi dengan bantuan mikroorganisme, manusia dapat lebih mengefisienkan waktu dalam pembuatan obat-obatan. Lalu untuk kekurangannya tidak semua obat-obatan dapat dihasilkan oleh mikroorganisme itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu beberapa hasil obat-obatan yang berasal dari mikroorganisme. Di sini terdapat antibiotik. Nah, yang pertama, apa sih itu antibiotik? Jadi antibiotik itu adalah zat yang mampu menghambat ataupun mematikan mikroorganisme patogen. Apa sih maksudnya patogen itu? Maksudnya adalah mikroorganisme yang menyebabkan kita sakit. Contohnya di sini terdapat salah satu contoh antibiotiknya. Yang pertama penisilin, yang dimana penisilin ini dibuat dengan menggunakan jamur Penicillium notatum. Nah, Penicillium notatum ini berfungsi sebagai penghancur dinding sel bakteri, ataupun dinding sel bakteri itu peptidoglikan. Terus juga ada cephalosporin. Nah, ketika kita tidak bisa menggunakan penisilin, salah satu alternatif yang paling ampuh untuk menggantikan penisilin adalah cephalosporin. Nah, cephalosporin ini dihasilkan oleh salah satu jamur yang bernama Cephalosporium. Nah, diantaranya ada jenis-jenisnya, yaitu Cephalosporin N dan juga Cephalosporin P. Lalu ada streptomycin. Nah, streptomycin ini dihasilkan oleh Streptomyces cerevisiae. Nah, streptomycin ini mampu membasmi mikroorganisme yang kebal terhadap penisilin dan juga cephalosporin. Lalu yang keempat ada tetrasiklin. Nah, kalau tetrasiklin ini jadi berfungsi sebagai menghambat sintesis protein pada kuman atau pada bakteri itu sendiri, sehingga si bakteri tersebut tidak dapat berkembang biak ataupun tidak dapat menghasilkan organelnya secara utuh. Lalu juga ada erythromycin. Erythromycin ini dihasilkan oleh Streptomyces arterieus. Erythromycin ini biasanya digunakan oleh pasien yang alergi terhadap penisilin. Nah, selanjutnya ada polymyxin. Polymyxin ini dihasilkan oleh Bacillus polymyxa. Nah, Bacillus polymyxa ini digunakan untuk melawan bakteri gram negatif.
Lalu ada basitrosin dihasilkan oleh Bacillus subtilis. Basitrosin ini mampu menghambat sintesis dinding sel bakteri dan digunakan untuk melawan bakteri gram positif. Nah, tadi kan udah kita sebutkan beberapa jenis antibiotik. Nah, lalu apa sih itu bakteri gram negatif dan juga gram positif? Nah, jadi maksudnya adalah kalau bakteri gram negatif itu dan gram positif itu perbedaannya terdapat pada dinding selnya, yang dimana kalau dinding sel pada yang negatif itu cenderung lebih tipis, sedangkan kalau bakteri gram positif itu cenderung lebih tebal dalam dinding sel bakterinya. Lalu lanjut vaksin, baik. Lanjut, kita akan menjelaskan apa itu vaksin. Vaksin adalah mikroorganisme atau bagian dari mikroorganisme yang telah dilemahkan, kemudian dimasukkan ke tubuh orang yang sehat untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan. Vaksin berasal dari substansi toksoid bakteri yang sudah tidak berbahaya bagi tubuh. Contohnya vaksin hepatitis, vaksin polio, vaksin campak, vaksin BCG untuk mencegah TBC, serta vaksin DBT untuk mencegah difteri dan tetanus. Oke, di sini saya sudah menggambarkan salah satu gambar tentang tahapan bagaimana vaksin itu bekerja. Lanjut, oke. Caranya yang pertama itu virus akan menempel pada sel, lalu yang virus yang tadi dilemahkan tadi itu akan masuk ke dalam sel dengan menginjeksikan itunya. Nah, menginjeksikan DNA-nya. Tetapi karena dia terlalu lemah, maka dia karena tidak bisa beradaptasi, akhirnya mati. Setelah itu, nah, ketika sel tersebut mengenali virus tersebut, nah, dia akan mengirimkan senyawa protein untuk dikirimkan ke semua sel yang ada di tubuh untuk mengenali virus yang tadi menyerang sel yang ini. Nah, jadi itu. Lanjut, Interferon dikarenakan ada satu anggota kami yang tidak hadir, yaitu Pertiwa. Dikarenakan adanya halangan, maka kami cukupkan saja dari berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.